Halo semuanya, coba deh kalau kita ngomongin soal KUA atau kantor urusan agama, apa sih yang pertama kali kebayang di benak kalian? Mungkin banyak yang langsung mikir soal nikah ya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas. Ternyata peran KUA itu jauh-jauh lebih luas dari itu. Yuk kita mulai. Yuk, jujur-jujuran deh. Kalau saya sebut kata KUA, pikiran kalian langsung lari kemana? Pasti sebagian besar langsung jawab, buku nikah, penghulu, atau semua hal yang berbau pernikahan kan? Wajar banget sih, tapi percaya deh, itu tuh baru puncaknya gunung es. Masih banyak banget yang ada di bawahnya. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bongkar persepsi umum soal KUA. Lalu kita lihat aturan baru yang jadi landasannya, kita jelajahi semua fungsi barunya yang macam-macam itu, kita intip juga gimana KUA jadi makin digital, dan terakhir kita bakal paham kenapa semua standar baru ini penting banget buat kita. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Mari kita luruskan dulu persepsi kita bersama. KUA itu bukan lagi cuma soal nikah, talak, dan rujuk. Meskipun pencatatan nikah itu vital banget, itu cuma satu dari sekian banyak layanan masyarakat yang mereka sediakan. Nah, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya. Kok bisa sih KUA perannya jadi seluas ini? Jawabannya ada di sini. Ada aturan baru yang benar-benar jadi game changer, jadi landasan hukum baru yang memperluas peran KUA secara masif di seluruh Indonesia. Dan inilah dia biang keladinya, dalam artian positif ya. Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 980 tahun 2025. Dokumen inilah yang secara resmi menetapkan standar dan cakupan lengkap semua layanan KUA. Jadi ini bukan lagi sekedar wacana atau rencana, tapi udah jadi aturan resmi yang berlaku. Nah, ini dia nih bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Emangnya apa aja sih fungsi-fungsi baru KUA itu? Siap-siap kaget ya, karena ternyata tanggung jawabnya sekarang benar-benar mencakup banyak banget aspek kehidupan kita sebagai masyarakat. Jadi, di dalam aturan baru ini ditetapkan ada 8 fungsi utama KUA. Yup, 8. Banyak banget kan? Yuk kita bedah satu persatu secara rinci dan terstruktur, biar kita semua jadi paham. Fungsi pertama, ya tentu aja yang paling kita kenal, layanan pernikahan dan keluarga. Ini mencakup semua proses dari A sampai Z, mulai dari pendaftaran nikah, nerbitin buku nikah, ngasih bimbingan buat calon pengantin, sampai bimbingan buat keluarga biar sakinah, bahkan juga mediasi kalau mau rujuk. Ini adalah fondasi utama layanan KUA. Lanjut fungsi kedua, KUA sekarang jadi semacam pusat bimbingan buat komunitas dan urusan sosial. Jadi mereka juga ngasih bimbingan soal gimana cara manage masjid dengan baik. Kita juga bisa loh konsultasi hukum syariah di sana, misalnya soal hukum keluarga atau waris. Gak cuma itu, mereka juga berperan buat sosialisasi produk halal dan ini penting banget, ikut andil dalam pencegahan konflik di masyarakat. Dan yang mungkin banyak dari kita belum tahu nih, KUA juga punya peran di bidang ekonomi dan aset umat. Misalnya, mereka bantu pengumpulan data zakat, terus ngasih bimbingan buat pendaftaran wakaf, sampai nerbitin surat rekomendasi buat para pengelola wakaf. Jadi perannya benar-benar sampai ke urusan aset keagamaan juga. Oke, layanannya banyak banget. Pertanyaannya, gimana cara bikin semua ini berjalan efisien di zaman sekarang? Jawabannya ya tentu aja, digitalisasi. KUA juga nggak mau ketinggalan zaman dan terus beradaptasi. Dan ini dia kabar baiknya buat kita semua. Banyak banget dari layanan yang tadi kita bahas itu sekarang udah bisa diakses lewat platform digital yang terintegrasi. Tujuannya apa? Ya biar gampang, biar kita semua bisa ngurus macem-macem tanpa harus ribet, prosesnya lebih cepat dan bisa diakses dari mana aja. 2 contoh utamanya nih, ada yang namanya SIMAS, itu singkatan dari Sistem Informasi Masjid. Gunanya buat mengelola semua data masjid di seluruh Indonesia biar terpusat. Terus ada juga SIWAK atau Sistem Informasi Wakaf. Ini bikin urusan pendaftaran dan pengelolaan wakaf jadi jauh lebih transparan dan gampang dilacak. Oke, kita udah tahu layanannya apa aja, udah tahu juga kalau sekarang serba digital. Tapi mungkin ada yang nanya, kenapa sih ini semua harus distandarisasi? Emang sepenting itu ya? Jawabannya, penting banget dan ini alasannya. Coba deh kita bayangin perbedaannya. Dulu mungkin layanan KUA di satu daerah bisa beda banget sama di daerah lain. Prosedurnya kadang nggak jelas, kualitasnya juga macam-macam. Nah, setelah ada standarisasi ini, tujuannya adalah biar ada standar nasional yang jelas. Layanannya jadi sistematis, terukur, dan yang paling penting, kita sebagai masyarakat bisa dapat pelayanan yang maksimal dimanapun kita tinggal.
Dan untuk menjamin kualitas layanan itu, ada prinsip-prinsip yang wajib dipegang teguh sama setiap KUA. Semuanya harus demi kepentingan publik, harus ada kepastian hukum, semua orang dapat hak yang sama, nggak ada diskriminasi, harus transparan, dan pastinya profesional. Ini semacam komitmen mereka untuk melayani kita semua dengan baik. Biar lebih mantap lagi, ini ada kutipan langsung dari peraturannya. Tujuannya adalah, saya kutip ya, memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat melalui fungsi pusat layanan yang sistematis, berjenjang, dan terukur. Kelihatan kan? Kata kuncinya itu maksimal, sistematis, dan terukur. Jelas banget tujuannya. Jadi, apa kesimpulan utamanya? Simpel aja, KUA itu sedang berevolusi besar-besaran. Dari yang kita kenal cuma sebagai kantor urusan nikah, sekarang bertransformasi menjadi pusat layanan masyarakat yang super komprehensif. Bener-bener jadi pilar penting buat kehidupan keagamaan, sosial, bahkan ekonomi di level komunitas. Nah, setelah tahu semua ini, jadi penasaran kan? Kira-kira KUA di dekat rumah kalian bakal berubah kayak gimana ya? Layanan baru apa yang paling kalian tunggu-tunggu dan butuhkan? Perubahan ini kan buat kita semua. Jadi yuk kita sama-sama lihat perkembangannya. Terima kasih banyak udah menyimak.